Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Divisi Humas Polri menggelar analisa dan evaluasi konsolidasi bersama dengan seluruh Kabid Humas Polda jajaran di salah satu hotel di kawasan Bogor, Jawa Barat. Polda Sumatera Selatan turut menggelar makan siang gratis untuk siswa berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Palembang. Kita ke berita pertama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada Kamis pagi menghadiri rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rakornas yang diikuti oleh seluruh penyelenggara pemerintahan pusat dan daerah ini rencananya akan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto serta dihadiri para menteri koordinator. Kementerian Dalam Negeri pada Kamis pagi menyelenggarakan rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2024. Acara ini tidak hanya Presiden, namun juga dihadiri seluruh menteri koordinator serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Rapat koordinasi nasional ini menghadirkan 3 sesi panel, yaitu panel implementasi Astacita, panel implementasi program unggulan pemerintah pusat, dan panel stabilitas politik hukum keamanan dan pencegahan korupsi. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pun dijadwalkan akan menjadi pembicara pada sesi panel stabilitas politik hukum keamanan dan pencegahan korupsi. Kapolri rencananya akan menyampaikan materi terkait peran Polri dalam mendukung pengamanan pilkada serentak dan pencapaian Astacita. Pemaparan oleh Kapolri rencananya dilakukan di hadapan seluruh perangkat pemerintah baik di pusat maupun daerah, termasuk para pimpinan kepolisian daerah. Untuk mengetahui informasi terkini terkait gelaran rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kita telah terhubung dengan reporter Faris Hasni di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Faris, bagaimana agenda rakor hari ini? Ya, Brigpol Intan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada hari ini menghadiri rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan di Sentul International Convention Center, Jawa Barat. Pelaksanaan rapat koordinasi ini tentunya untuk mensinkronkan apa yang menjadi agenda besar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam rapat koordinasi ini menghadirkan para pejabat tentunya pemangku kepentingan di daerah, baik itu pemerintah daerah, kemudian ada kepolisian di daerah, jadi ada Kapolda seluruh daerah hari ini menghadiri rapat koordinasi ini, kemudian ada juga mereka yang menjadi penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan Agung, kemudian ada Kejaksaan Tinggi di daerah seluruh Indonesia yang dihadirkan dalam rapat koordinasi pada hari ini. Ada 3 sesi pelaksanaan pada rapat koordinasi hari ini, di mana rapat terbagi ke dalam panel implementasi Astacita. Inilah yang menjadi agenda utama pada penyelenggaraan rapat koordinasi pada hari ini, di mana pemerintah Prabowo Gibran tentunya melalui menteri koordinatornya masing-masing, semua menteri koordinator dihadirkan pada acara hari ini untuk menjelaskan kepada pemerintah daerah dan kepolisian, Kejaksaan Agung tentunya dan kejaksaan yang ada di daerah mengenai apa yang menjadi program pemerintah. Pembicaraan yang dihadirkan para menteri koordinator pada sesi panel pertama tentang implementasi Astacita. Kemudian pada panel implementasi yang kedua yaitu implementasi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam panel ini tentunya menghadirkan para menteri yang akan menjabarkan kepada para
anggota pemerintahan di daerah, kemudian para jaksa dan kepolisian di daerah mengenai apa yang menjadi program utama dari pemerintahan Prabowo Gibran. Beberapa menteri yang hadir yang diketahui diantaranya adalah Menko Pangan, kemudian ada menteri-menteri yang lain di bidang pariwisata, kemudian di bidang pendidikan, di bidang keagamaan juga, Menteri Agama juga hadir untuk menjelaskan apa yang menjadi tujuan utama pelaksanaan implementasi program-program utama yang sudah direncanakan dan harus dilaksanakan tentunya oleh pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Jadi rapat koordinasi ini lebih untuk mensinkronkan apa yang menjadi agenda utama dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian di sesi ketiga terkait stabilitas politik, hukum, dan keamanan, pencegahan korupsi tentunya. Nah, di sesi inilah pembicara menghadirkan diantaranya Jaksa Agung, kemudian ada Kapolri dan Panglima TNI. Kapolri sendiri hadir untuk membicarakan atau membahas setidaknya peran Polri dalam mendukung Astacita pemerintahan Prabowo Gibran. Astacita diantaranya adalah program pangan dari Prabowo Gibran di mana Polri sudah mulai melakukan rekrutmen setidaknya 600 personel untuk Bakomsus atau Bintara berkompetensi khusus. Mereka yang personel ini yang direkrut memiliki keahlian beragam, memiliki latar belakang yang beragam di bidang gizi, pangan, kesehatan tentunya. Nah, mereka ini direkrut oleh kepolisian, oleh Polri tentunya untuk mendorong apa yang menjadi program pemerintahan Prabowo Gibran terkait pangan. Karena kita ketahui pangan atau kesejahteraan, ketahanan pangan adalah program utama pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian Polri juga berkomitmen untuk melancarkan, mendukung apa yang menjadi agenda nasional saat ini, yaitu pelaksanaan pilkada serentak. Operasi yang sudah dilaksanakan oleh kepolisian tentunya telah dijalankan, yaitu operasi Mantap Raja yang sudah dilaksanakan jauh sebelum pelaksanaan pilkada, kemudian saat ini juga masih terus berlangsung pada saat tahapan-tahapan penyelenggaraan pilkada dan hingga nanti pada saat pengumuman hasil pilkada dan pada saat usai tentunya kita mengetahui siapa saja yang akan memimpin setiap masing-masing daerah dengan berakhirnya proses pemilihan kepala daerah serentak 2024 pada November tahun ini. Kemudian terkait tamu undangan, selain Kapolri kita ketahui ada sejumlah pejabat kepolisian tentunya, pejabat utama Polri yang hadir pada rapat koordinasi pemerintahan pusat dan pemerintah daerah pada hari ini. Di antaranya adalah Astama Ops Polri, Komjen Pol Ferdianto Iskandar BTKK, kemudian ada Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, ada Kadif Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim, dan As SDM Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Untuk saat ini sendiri, proses atau penyelenggaraan rapat koordinasi masih terus berlangsung di dalam. Kemudian di dalam saat ini sedang berlangsung sesi ketiga tentunya terkait dengan politik, hukum, dan keamanan, di mana yang menjadi pembicara adalah Jaksa Agung, kemudian Kapolri, kemudian mereka pemangku kepentingan di bidang keamanan lainnya yang saat ini tengah berdiskusi di dalam memberikan pemaparan kepada para pimpinan kepala daerah dari seluruh Indonesia, juga para Kapolda dari seluruh Indonesia yang hadir dalam sesi rapat koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada hari ini. Demikian Brigjen Intan, laporan langsung dari rapat koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari Sentul, Jawa Barat, kembali kepada Anda di studio. Silahkan. Terima kasih Faris Hasni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri dan lembaga negara lainnya dalam sidang Kabinet Paripurna untuk membahas lawatannya ke luar negeri hingga menghadiri acara konferensi tingkat tinggi G7. Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan kali kedua sejak Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam rapat yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu lalu ini, Presiden menyampaikan rencana beberapa kunjungan kerja di luar negeri. Di antaranya menghadiri KTT APEC di Peru, KTT G20 di Brazil, hingga kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Presiden juga menyampaikan rencana menghadiri KTT G7 yang akan diselenggarakan di Italia, yang dianggap sebagai suatu kehormatan bagi Indonesia. Kepala negara menegaskan bahwa kunjungan kerja kenegaraan ke sejumlah negara tidak dapat dihindari, mengingat semua agenda ini memiliki nilai strategis yang signifikan bagi ekonomi nasional. Dalam rapat ini, Presiden menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk menjaga komunikasi yang efektif selama kunjungan kenegaraan dan kerja ke luar negeri. Karena itu, saya merasa perlu untuk kumpulkan saudara-saudara
menyampaikan beberapa pengarahan selama saya sedang berada di luar negeri. Tetapi saya kira dengan teknologi sekarang ada Vicon dan sebagainya, jadi hal-hal yang saya anggap penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conferencing. Kita ke informasi berikutnya. Divisi Humas Polri menggelar ANEF konsolidasi bersama dengan seluruh Kabid Humas Polda jajaran yang digelar pada Kamis pagi di salah satu hotel di kawasan Bogor, Jawa Barat. Divisi Humas Polri menggelar ANEF konsolidasi bersama dengan seluruh Kabid Humas Polda jajaran yang diadakan di kawasan Bogor, Jawa Barat pada Kamis 7 November 2024. Pada ANEF konsolidasi tahun ini mengangkat tema strategi komunikasi publik Humas Polri dalam mewujudkan Pilkada 2024 yang aman, damai, dan kondusif menuju Indonesia maju. Pada kegiatan ini terdapat penyerahan 5 MOU dan 1 perjanjian kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Satuan Televisi, Komunikasi, Informasi Pusat, hingga Universitas. MOU dan PKS tersebut diberikan langsung oleh Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Gatot Repli Handoko. Yang di dalam bagian dari ANEF konsolidasi ada beberapa materi yang akan disampaikan, kemudian juga ada beberapa kerjasama, salah satunya ada MOU dengan beberapa stasiun televisi. Ya, harapan kami bukan cuma hanya dari stasiun TV yang sekarang, tapi ada beberapa stasiun televisi yang nanti berkolaborasi dengan kami. Tujuannya adalah yang pertama membangun kolaborasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan kerjasama ini ya antara kami dari Divisi Humas dengan stasiun televisi yang bergabung ini semakin banyak, otomatis semua yang berharap dengan kegiatan kepolisian bisa terlaksana dengan baik sampai kepada masyarakat. Untuk mengetahui agenda terkini dalam rapat ANEF konsolidasi bersama dengan seluruh Kabid Humas Polda jajaran, kita telah terhubung dengan reporter Ica Tanasya di Sentul, Kabupaten Bogor. Ica, agenda apa saja yang sudah terlaksana hari ini? Ya, Intan dan juga pemirsa, betul sekali memang kegiatan ANEF konsolidasi yang digelar oleh Divisi Humas Polri ini tadi membahas terkait dengan komunikasi publik, strategi komunikasi publik Humas Polri yang dimana mendatangkan narasumber yang berkompeten di bidangnya seperti tadi ada dari pakar komunikasi dan motivator nasional yaitu Aqua Dwi Payana yang memberikan materi terkait dengan pentingnya penerapan komunikasi yang komprehensif dalam lingkungan kerja Polri. Kemudian narasumber yang kedua tadi ada dari penasehat ahli Kapolri bidang media sosial yaitu Rustika Herlambang yang menjelaskan terkait dengan manajemen opini publik di era digital yang dimana tadi dikatakan oleh Rustika Herlambang bahwa terdapat isu terbesar Polri yang diantaranya yaitu yang menjadi sorotan di media sosial, salah satunya isu seputar upaya Polri dalam menjaga netralitas dan juga ketertiban dan keamanan jelang Pilkada 2024 mendatang. Yang narasumber terakhir yaitu ada dari founder dan juga CEO LSPR yaitu Prita Kemal yang menjelaskan terkait dengan humas dan juga citra organisasi. Dan perlu Anda ketahui juga Intan dan juga pemirsa untuk kegiatan ANEF ini digelar rutin setiap tahunnya yang dimana tadi Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyodo Wisnu Andiko mengatakan digelarnya ANEF konsolidasi ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan para personel Humas Polri terutama dalam hal public speaking. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya terkait dengan hal tersebut berikut pernyataan lengkap dari Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyodo Wisnu Andiko. Ini merupakan rangkaian Hari Jadi Humas ke-73 di tahun 2024. Tuntutan publik, ekspektasi dari masyarakat terhadap Polri, di mana Divisi Humas bagian daripada Polri ini bisa berkontribusi memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan harapan dan pelayanan ini bisa berjalan baik.
Maka rangkaian ini tujuannya adalah memberikan suatu peningkatan kemampuan personil di Divisi Humas, termasuk di beberapa jajaran satker dan wilayah. Kenapa saya sampaikan itu? Karena harapannya adalah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023, seluruh pegawai negeri ataupun Polri personil ya, ini wajib memiliki kompetensi kehumasan, diemban oleh semua kehumasan ya. Maka tentunya bagian ini dari akademisi, dari praktis, dari praktisi, kemudian juga dari teman-teman media, ini bagian daripada kerjasama kolaborasi sehingga tujuannya nanti bisa tercapai. Di sini legitimasi dan legalitas baik itu akademisi, praktisi, ada Dewan Pers juga termasuk diantaranya adalah para praktisi media. Ya, Intan dan juga pemirsa, sementara itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Ica Tanasya atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Polresta Bandara Soekarno-Hatta kembali membongkar 2 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO pada Oktober lalu. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.